Teman-teman pecinta catur, kembali lagi Tarigan Catur Channel. Jika saja pada match kedua ini Grandmaster Magnus Carlsen berhasil menang, maka dia berhasil menjadi juara ya di dalam turnamen MCCT Charity Cup 2022. Namun faktanya berbeda. Grandmaster Jan Krzysztof Duda mampu menyamakan kedudukan pada hari kedua ini menjadi skor 1-1 yang membuat pertandingan menjadi lebih sengit dan pastinya akan penuh drama ya. Di sini Grandmaster Magnus Carlsen menggunakan catur buah putih memulai permainan dengan pion E4 dan dibalas pion C6 oleh Grandmaster Jan Krzysztof Duda. Ini adalah pembukaan pertahanan Caro-Kann, kuda F3 dan pion D5. Pion D3 lebih defensif ya dari Magnus Carlsen, dan pion G6 membuka pion ke petak G6 dengan variasi Vincenzo mungkin, atau memajukan gajah hitamnya ke petak H6. Itu tergantung kebutuhan dan keinginan dari Jan Krzysztof Duda ke depannya. Pion pukul pion di petak D5, pion C pukul D5, dan pion D4, kuda C6, dan pion H3. Gajah H6 langsung mengajak pertukaran dengan gajah putih. Di sini putih belum menerima. Putih lebih memilih respon langkah gajah B5 mengancam kuda yang sedang melindungi raja. Gajah D7 dan rokade pendek oleh putih. Pion ancam gajah dan gajah mundur kembali ke E2. Lalu benteng C8. Pion C3 dan menteri C7, lalu benteng E1, pion E6 dan kuda D2, lalu kuda E7. Kuda B3, di sini seharusnya hitam melakukan langkah gajah pukul gajah, tapi hitam lebih memilih respon langkah gajah mundur ke petak G7 agar pertahanan dengan variasi Vincenzo gajah dari hitam menjadi sempurna. Kuda C5 mengancam gajah dan rokade pendek oleh hitam. Gajah D3 dan benteng D8. Di sini mencoba untuk melindungi gajah hitam 2 kali, sekaligus ada fungsi lain, yaitu dengan nantinya bisa memundurkan gajah hitam ke petak C8, dan jika gajah ini bisa diselamatkan maka akan sangat berguna untuk permainan babak akhir. Dan putih mengetahui keinginan dari Duda tersebut sehingga langsung dipukul ya gajahnya. Kuda pukul gajah di petak D7 dan benteng pukul kuda di petak D7, lalu menteri E2. Kuda C8 dan pion H4, benteng E7 dan pion H5 mencoba membongkar pertahanan sep raja dari hitam dengan pion putihnya maju terus ya oleh Magnus Carlsen. Pion E5, pion D pukul E5, dan di sini cukup menarik karena Jan Krzysztof Duda melakukan langkah gajah pukul pion di petak E5. Dapat dikatakan ini cukup gegabah ya, karena membuat pertahanan sep raja dari hitam komposisinya menjadi kurang solid, karena tentu Magnus Carlsen pasti akan mencoba untuk memukul gajah hitam ini, baik sekarang ataupun tertunda dulu ya. Tapi ini pasti akan diambil karena penting bagi putih untuk menyerang pertahanan sep raja dari hitam yang sudah mulai terbuka. Menteri mundur ke petak D1 dan benteng F ke petak E8. Di sini putih melakukan langkah kuda pukul gajah di petak E5. Mungkin di sini putih terlalu terburu-buru untuk kuda pukul gajah, dan menurut analisa komputer di sini baiknya bukan kuda pukul gajah tetapi dengan benteng ke petak E2. Jika ini yang dilakukan, maka lanjutannya menurut analisa komputer adalah sebagai berikut. Kuda D6, gajah ancam benteng, benteng E6, pion maju terus ke H6, kuda C4, menteri B3, dan seterusnya ya. Tapi kalau ini dilakukan oleh Grandmaster Magnus Carlsen,
maka kemungkinan menangnya lebih besar karena di sini sudah membuat pertahanan dari hitam sedikit kerepotan. Kita kembali, sayangnya di sini terburu-buru melakukan langkah kuda pukul gajah, maka di sini hitam kuda pukul kuda di petak E5 dan karena kesalahan langkah tadi, maka permainan ini kembali imbang dan analisa komputer menetapkan poin 0. Artinya posisi antara kedua pemain sangat imbang dan berpotensi remis sebenarnya jika mengacu pada langkah ke-22 ini ya. Gajah E3 dan kuda D6, lalu benteng F1, kuda E4 dan gajah mundur ke E2, benteng D7 dan menteri D4, lalu pion F5, benteng D1 mengancam pion 2 kali namun tidak masalah ya. Lalu kuda ancam menteri ke petak B6, langkah blunder oleh Magnus Carlsen dan sini langkah blunder juga dilakukan oleh Jan-Christoph Duda dengan menteri ke petak E5. Tadi sarannya adalah menteri pukul menteri ya. Oleh analisa komputer, menteri E5 dan gajah pukul pion di petak A6. Di sini mencoba mengorbankan gajah dengan tujuan jika pion pukul gajah maka menteri pukul kuda. Tapi di sini kan Grandmaster Jan-Christoph Duda mengetahui ya, maka Jan-Christoph Duda memilih langkah benteng ke petak E6, gajah pukul pion di petak B7 dan kuda ke petak D8. Ini langkah yang cukup berbahaya bagi Magnus Carlsen. Lihat, di sini benteng dan kuda hitam mengancam gajah putih dan juga benteng hitam mengancam menteri putih. Ini adalah langkah yang menyulitkan seorang Magnus Carlsen, tapi Magnus Carlsen selalu punya cara ya. Magnus Carlsen melakukan langkah gajah pukul pion di petak D5. Artinya langkah ini menahan agar benteng hitam tidak memukul menteri putih. Karena untuk sementara gajah putih sedang membuat benteng hitam tidak bisa bergerak karena sedang melindungi rajanya. Tapi gajah putih ini harus hilang ya dengan benteng pukul gajah. Kita lihat di sini Magnus Carlsen memang kalah kualitas, kalah satu perwira. Tapi dari jumlah pionnya, pion putih sangat banyak. Pion putih ada 6, sedangkan pion hitam ada 3. Jadi sebenarnya satu pion kan poinnya 1, satu kode poinnya 3. Artinya di sini 3 pion dan 1 kuda. Artinya secara material Grandmaster Magnus Carlsen dan Grandmaster Jan-Christoph Duda imbang ya. Kita lanjut. Menteri ke petak B3 dan benteng pukul benteng di petak D1, lalu benteng pukul benteng di petak D1, lalu kuda F7, gajah ancam menteri dan menteri mundur ke D6. Pion ancam kuda dan kuda G3, lalu gajah ancam kuda. Kuda skak di petak E2 dan raja F1, lalu menteri E7, benteng E1 mencoba mengancam kuda hitam 2 kali dan pion F4, menteri C4 dan kuda ancam menteri. Menteri D3 mencoba mengancam kuda hitam 3 kali dan kuda skak di petak G3. Gajah pukul kuda, pion pukul gajah, dan menteri D5 mengancam benteng hitam 2 kali. Di sini benteng hitam tidak bisa bergerak karena sedang melindungi raja, maka raja ke petak F7. Satu-satunya langkah yang dapat dilakukan oleh hitam untuk menyelamatkan benteng. Pion pukul pion skak, pion pukul pion, dan pion A4. Raja F6 dan menteri skak di D4, lalu raja F7. Menteri D5, kuda F5, pion A5, kuda G7 dan di sini Grandmaster Magnus Carlsen melakukan blunder dengan pion ke petak A6. Sekilas langkah ini sangat bagus karena di sini benteng hitam tidak bisa pukul pion putih.
karena sedang melindungi raja. Tapi pada kenyataannya langkah ini membuat Jan Christoph Ruda akan mendapatkan satu pion ini. Pasti akan dapat satu pion ini cepat atau lambat. Oleh karena itu, analisa komputer menilai dengan kesalahan langkah ini dari yang sebelumnya poinnya 0 atau seimbang antara putih dan hitam, sekarang jadi plus 3,3. Artinya Grandmaster Jan Christoph Ruda unggul sangat jauh secara posisi dan pasti hanya tinggal mempertahankan saja kemenangan posisi ini ya. Kita lanjut. Menteri ke petak A7. Inilah langkah yang dapat dilakukan oleh seorang Jan Christoph Ruda untuk mendapatkan pion putihnya itu. Menteri skak di petak B7 tidak masalah ini ya. Menteri pukul menteri, pion pukul menteri, dan hitam tidak perlu khawatir karena cukup dengan langkah benteng ke petak B6, maka pion putih ini akan hilang. Pion B4, benteng pukul pion di B7. Raja E2 dan kuda H5, raja D3 dan kuda skak di F4. Raja ke petak C4. Nah, jika di sini hitam melakukan langkah kuda pukul pion, maka khawatirnya ada benteng ke petak G1, maka pion hitam yang ada di petak G3 pasti akan hilang ya setelah kuda berpindah, tetapi ini tidak dilakukan oleh Grandmaster Jan Christoph Ruda. Jan Christoph Ruda lebih memilih bersabar. Jan Christoph Ruda lebih memilih langkah benteng ke petak E7, mengajak adu benteng, tak diterima oleh putih. Putih memilih benteng ke petak G1, maka ada kombi-kombi yang bisa diterapkan oleh seorang Jan Christoph Ruda. Dengan benteng skak di C7, raja pindah ke petak B3 dan inilah kombinya. Dengan kuda E2 mengancam benteng dan mengancam pion 2 kali, baik dengan benteng maupun kuda. Maka dalam situasi seperti ini, Magnus sudah pasti kalah ya. Tapi masih melanjutkan permainan, benteng ancam kuda dan kuda pukul pion. Benteng C1 dan kuda D5, benteng pukul benteng, kuda pukul benteng, dan raja C4, raja E6, dan raja C5, raja E5, dan di sini raja putih kembali ke petak C4 sekaligus memutuskan untuk menyerah oleh Magnus Carlsen. Karena jika dilanjutkan, pion putih yang ada di lajur B tidak bisa bergerak karena ada kuda hitam, dan sebelum itu raja hitam nanti akan maju terus untuk mendapatkan pion putih yang ada di petak G2, lanjut di petak F3, dan akhirnya memajukan pion hitam menuju promosi. Jadi jelas pasti kalah ya Grandmaster Magnus Carlsen dari Jan Christoph Ruda. Oke, menurut admin Tarigan Catur, video kali ini cukup. Nantikan video-video selanjutnya tetap di Tarigan Catur Channel.